semuanya, selamat datang di vlog kami. Nah, sebelum memulai perjalanan, perkenalkan, namaku Clara Sekar Edenia Sanyang Putri, presensi 8. Namaku Felicitas Kiana Pauti, presensi 12. Namaku Jafir Kansa, nomor presensi 14. Namaku Muhammad Rilfari Akbar, nomor presensi 24. Dan kami dari kelas 11A. Ikuti perjalanan kami terus ya. Dah. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di tempat tujuan nih. Nah, penasaran kan kita lagi di mana? Nah, sekarang kita lagi mengunjungi salah satu tempat menarik di Jogja, di mana tempat ini dikenal karena warganya yang melek teknologi dan punya semangat gotong royong yang tinggi. Di mana sih kita? Jadi, sekarang kita lagi berada di Kampung Cyber. Penasaran kan kelanjutannya perjalanan kita bagaimana? Ikutin terus ya perjalanan kita. Jadi, kita berada di Kampung Cyber, yaitu di dekat Taman Sari, Yogyakarta. Kampung ini mulanya adalah perkampungan biasa, namun dengan adanya semangat warga dan juga tunjangan dari pemerintah, mendapatkan internet gratis. Ingat guys, internet gratis. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat ada keunikan-keunikan yang ada di Kampung Cyber ini. Salah satunya adalah ini ada mural. Nah mural ini memiliki makna yang berkaitan dengan teknologi. Seperti nama kampung ini, Kampung Cyber. Jadi berhubungan dengan teknologi seperti ini, kita lihat ada banyak sekali. Ada yang menggambarkan tentang media sosial seperti Facebook. Ada juga menggambarkan seperti bentuk hewan dengan barang-barang teknologi begitu. Jadi guys, kita menemukan map atau peta dari Kampung Cyber. Bisa kita lihat di sini denahnya banyak sekali akses point dan juga koneksi internet dan juga CCTV yang bisa kita lihat di sini nih, ada banyak. Tuh, jadi di sini tuh karena namanya Kampung Cyber, jadi di sini sangat berteknologi. Jadi maksudnya itu koneksi internet di sini tuh lancar banget, benar-benar lancar banget guys. Nah, di tengah jalan menelusuri kampung, kita nemu satu tempat menarik nih. Duh, penasaran. Yuk, ikutin kita cari tahu. Jadi, teman-teman, setelah masuk dan tanya-tanya, ternyata ini adalah tempat usaha dan wisata edukasi batik yang bernama Elok Iwon.
Setelah ini, kita akan tanya-tanya lebih banyak ke ownernya yang biasa disapa Likun. Halo semuanya, jadi di sini kita sekarang bersama dengan Likun ingin bertanya-tanya sedikit mengenai usaha batik ini. Jadi teman-teman, sebenarnya yang pertama itu kami ingin bertanya terkait usaha kalian itu sangat dengan apa dan dimulainya tuh sejak kapan? Oh ya, kalau di tempat batik Elok itu spesialisnya batik lukis. Jadi, tapi kalau dari orang tua dulu dan di kampung sini kan awalnya batik tradisi. Terus kita berkembang karena banyak anak-anak mudanya yang sekolah di seni dan juga dia juga ingin bebas mengekspresikan ya. Jadi bentuk batik itu lahirlah batik lukis di kampung Ramasari. Dan itu dimulai era tahun 1970. Kalau saya sendiri karena itu masih bergabung dalam keluarga itu kurang lebih yang tahun 70-an ya, 78 antara 80-an. Jadi dari orang tua dulu. Terus saya mengembangkan diri itu sekitar tahun 2010. Jadi saya mengembangkan diri batik ini, dan di tahun 2010 itu saya sudah memasarkannya melalui media online. Di awal 2008 sebetulnya, dan mulai kan sini ada kampung cyber ya, kampung era tahun 2008 kita sudah mulai memasarkannya melalui media sosial. Jadi kan tadi sering bertanya aku tuh untuk memenuhi konsep. Iya. Ya kalau misalkan di sini ada nggak sih proyek yang paling berkesan gitu? Ya ini yang baru-baru ini kita bikin sebuah batik mahakarya 50 meter ini. Kita roadshow di 3 kota. Kita udah roadshow di Solo, di Mangkunegaran, terus di Museum Batik Indonesia di Taman Mini. Kita roadshow terus. Nah ini nanti yang terakhir kita di Jogja. Kita nanti di Abarumo. Kemudian nanti 2 minggu kemudian kita akan launching mahakarya batik 50 meter nanti. Itu deh banyak kayak pesanan model Belanda. Jadi itu juga sebuah momentum yang bersejarah bagi saya. Banyak gitu. Selain itu ada Belanda, juga ini batik mahakarya ini satu-satunya ya. Jadi tidak hanya kelasnya nasional, bukan internasional. Dan saya mengenalkan batik tematik sesuai tema ekologi, tradisional, keanekaragaman budaya, ini tema teknologi, itu tema pendidikan. Jadi itu dalam upaya saya memunculkan rasa suka batik terhadap Gen Z. Jadi saya juga punya misi, tidak hanya bekerja membatik saja. Misi saya supaya batik lestari itu apa? Mendekatkan ke anak-anak muda. Itu penting untuk misi kita juga. Jadi saya kenalkan batik-batik yang motif-motifnya tradisinya sesuai tema. Nah akhirnya anak muda akan timbul rasa suka. Kalau enggak saya punya konsep seperti ini, saya khawatir batik mahal. Karena anak muda pakai batik tradisi kadang-kadang malu, terlalu normal, dan sebagainya. Kita kenalkan yang ini tematik, itu kayak kaos batik yang zaman yang di depan itu. Enggak batik kaos, tas, ada batik tradisi. Jadi seperti itu. Ini konsep saya untuk supaya generasi muda menyukai budaya batik dengan tematik. Sampaikan pesan harapannya kepada buat berdasarkan usaha yang buat masyarakat luas. Ya, harapan saya dan pesan saya utamanya untuk generasi muda. Jadi batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya itu sebuah anugerah besar bagi bangsa Indonesia. Ini sebuah pesan dan harapan supaya kaum muda itu mulai ikut andil dalam melestarikan budaya batik yang sudah diakui UNESCO. Ini anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia. Cuma kadang-kadang kita itu masih terlena dan hanya memaknai sebuah euforia saja. Tidak memaknai sebagai, oh ini harus dilestarikan, ini harus dikembangkan. Jadi gimana jangan sampai punah. Kalau nanti batik punah, sibuk dong negara tetangga itu mengklaimkan budaya mereka. Dan kalau kita batik punah, budaya batik ini punah, apa yang bisa dibanggakan bangsa Indonesia? Semua punah. Jadi menyadarkan dan punya andil besar dalam hal ini. Ikut ambil bagian dalam melestarikan budaya batik yang sudah menjadi warisan budaya. Itu satu yang saya. Terima kasih ya Iwan waktunya. Semoga usahanya bisa terus berjalan dengan Pak Tua. Ya.
semuanya, jadi di sini kami bersama dengan Bapak Kete, yaitu Pak Koko ya. Ya. Jadi di sini kita akan bertanya sedikit terkait kampung cyber. Ya. Nah, itu sebagai internet itu bagaimana? Kalau untuk internetnya sendiri kita ada ISP ya, maksudnya ISP pemerintah yang Telkom yang kita gunakan. Itu kita kelola, kita bikin sebuah sistem tersendiri di sini. Tapi kalau dari mereka itu sama seperti yang lain, masuk ke sini ya internet biasa, terus kita kelola bersama supaya warga di sini bisa akses semuanya dengan mudah dan murah. Kalau gratis memang itu fasilitas gratis, tapi kalau yang warga itu memang murah. Setiap bulannya murah, karena lebih murah dari biasa. Jadi seperti berapa subsidi itu? Enggak, kalau subsidi enggak, karena kan memang kalau kita membuat seperti RT RW dan seperti ini kan memang pembaginya banyak, itu pasti akan lebih murah. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibanding dengan kita berlangganan sendiri, kalau kita berlangganan sendiri kan biasanya sekitar 400 sampai 500. Jadi kalau di sini hanya 60.000 setiap bulan. Mungkin untuk jangkauan internet di sini gimana ya? Apakah bintang seluruhnya atau? Kalau jangkauan ini bertahan sebenarnya. Jadi ketika awal itu memang hanya di satu RT ini saja. Nah, tapi karena berjalannya waktu mereka ada yang ingin bergabung gitu, jadi kita sampai di beberapa sebelah, sampai di beberapa RW sebelah. Jadi itu sudah yang menyangkut hampir separuh wilayah ini. Sebenarnya apa sih Pak dampak koneksi internet di desa ini? Ya, kalau dampaknya ya banyak ya. Jadi dari secara dampak secara ekonomi juga ada, dampak secara untuk kemajuan warga juga ada. Jadi memang internet ini kan membuka wawasan mereka. Jadi ketika mereka belajar tentang internet, mereka bisa selangkah lebih maju daripada teman-teman lain yang di sini yang mereka tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi memang kampung ini memang lebih dulu istilahnya belum maju ya, karena memang kita konsen di teknologi untuk mengedukasi warga tentang teknologi dan mengarahkan warga menggunakan teknologi ini untuk mengembangkan potensi usaha yang ada di sini. Jadi supaya jaringan internet ini bisa bermanfaat secara ekonomi untuk warga. Apa sih harapan Bapak untuk kampung cyber ini ke depannya? Ya, kalau harapan sih pasti yang baik-baik ya. Karena ini sebenarnya sudah cukup lama berjalan, hampir berapa tahun ya? 16 tahun berjalan. Ya sudah menghadapi bermacam-macam permasalahan itu. Dari awal pembentukan, terus prosesnya dalam menjalankan ini juga lumayan banyak rintangan gitu. Tapi kan sebenarnya kekuatan dari kampung cyber ini karena kampung cyber ini hadir bukan karena bentukan dari pemerintah. Jadi kampung cyber ini hadir karena ini adalah memang benar-benar gerakan masyarakat di sini secara mandiri, secara swadaya. Jadi memang semua pembiayaan di awal itu adalah iuran dari warga. Nah, jadi memang kenapa ini bisa bertahan ya karena ini mereka merasa memiliki apa yang sudah kita kerjakan di sini. Jadi ini yang membuat kita bisa bertahan lama seperti ini. Ya kedepannya ini tetap masih berjalan. Kalau bisa kita kembangkan lagi dengan beberapa inovasi-inovasi yang lain yang nantinya itu akan membuat kampung cyber ini lebih besar lagi, warganya juga bisa lebih mendapatkan manfaat dari apa yang gitu. Mungkin cukup sekian wawancara kami bersama dengan Pak Koko. Ya. Pak Koko. Terima kasih atas waktunya Ya, Pak, sama-sama. pengembangan waktunya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya. Nah, itu dia tadi perjalanan kami di kampung cyber. Jadi melalui perjalanan kami ini, kami sekaligus ingin membuktikan bahwa teknologi dapat mengubah hidup warga lokal, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau kalian mampir ke Jogja, jangan lupa mengunjungi kampung ini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.